Baik, selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Reza Hardian selaku instruktur dari Privat Draklar dan juga asesor dari EMI sekaligus road safety dari IMI. Pak, sebelum memasuki soal topik yang akan kita bahas, mungkin bisa perjelas Pak profil dari tiga kegiatan Pak Reza ini, Pak. Iya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat bergabung. Jadi yang pertama, saya awalnya namanya praktisi, Pak. Itu praktisi karena apa? Karena saya melakukan hal-hal yang nyata, praktikal di lapangan, bagaimana menjalankan road safety di jalanan. Nah, makanya waktu itu praktisi. Kemudian saya mencari ilmunya, oh ternyata di jalan itu ada ilmunya, ada standarnya, ada SKKNI-nya. Makanya saya telusur, ternyata di situ ada di bagian bahwa standar kompetensi itu ketika ada materinya dan harus saya ajarkan, saya harus mendalami dan harus legal, yaitu saya mendalami untuk profesi instrukturnya, gitu Pak. Kemudian setelah jadi instruktur, mereka belajar, diuji, oh ternyata saya harus menguasai bagaimana nanti orang-orang yang mengikuti training ini diujinya, makanya saya ambil asesor. Dan terakhir, karena saya sudah instruktur, sudah asesor, kok masih banyak kejadian juga ya, masih banyak kecelakaan gitu Pak. Akhirnya saya belajar lagi, ternyata kemarin baru saya dapat ilmunya menjadi investigator, yaitu mencari bagaimana masalah atau kejadian itu, tapi bukan point of view-nya bukan menjadi siapa yang salah Pak, justru saya suka dengan investigator yang diberikan oleh KNKT, tapi bagaimana memperkecil resiko dan mengidentifikasi bahaya serta rekomendasinya, ini yang paling penting. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi saya ngajar, tapi kalau ngajar tuh nggak boleh nguji kan Pak. Jadi saya punya, kalau udah mengajar nanti yang menguji ada LSP, ataupun ketika saya menguji saya nggak boleh menjadi pengajar. Dan yang terakhir, materinya ini ternyata dinamis Pak. Dunia road safety ini nggak ada yang statis, ada standar kompetensinya, tapi ada juga sesuatu yang dinamis. Makanya saya belajar investigator. Jadi kurang lebih seperti itulah. Insya Allah sudah lengkap ilmunya, sebagai praktikal sudah, sebagai akademisi sudah, dan setelah ini sebagai investigator. Tapi tujuannya sama Pak, untuk keselamatan atau jalan, atau berkeselamatan di jalan lah, kurang lebih seperti itu. Gitu. Baik, oke. Jadi ketiga aktivitas dari Pak Reza ini saling berkaitan dan saling melengkapi gitu ya Pak? Betul Pak, betul. Baik, Pak, menarik terkait yang akan kita ulas ini kan kita ketahui kan sepanjang 2023 banyak beberapa kecelakaan yang melibatkan bus penumpang gitu, baik itu wisata ataupun untuk trayek. Apa itu kan ada yang bahkan mungkin viral atau menjadi sorotan media dan pemberitaan lain Pak. Kalau sepengamatan dari Pak Reza sendiri, kecelakaan mana Pak yang mungkin harus menjadi evaluasi semua pihak dan terkait keselamatannya gitu? Nah itu ya, kalau dulu saya sebelum belajar menjadi investigator, saya selalu melihat siapa yang salah nih, gitu ya. Ya Pak ya, siapa yang salah nih, gitu kan. Ketika sudah ada yang salah, sudah berhenti di situ. Ternyata setelah saya dapat ilmunya dari KNKT, bahwa sebagai seorang investigator, tujuannya adalah gimana kok bisa masih terulang. Jadi kalau ditanya pertanyaan itu, sekarang saya jawab semua kecelakaan penting, dan ini sebagai indikator atau indikasi bahwa saya sebagai praktikal atau saya sebagai instruktur masih kurang mengajarkan atau ada satu materi bahan ajar di mana akhirnya di jalan itu terutama para pengemudi bis dan pengguna jalan lainnya tidak dapat mengidentifikasi bahaya. Kemudian karena bahayanya tidak dapat teridentifikasi, artinya mereka tidak dapat melakukan mitigasi atau pencegahannya. Jadi saya melihat semua kecelakaan penting Pak. Itu. Dan validasinya apa? Sekarang saya melihat dari laporan KNKT. Apa yang penting? Karena tadi point of view-nya adalah supaya tidak terulang. Nah, berarti kan ada rekomendasi. Nah, setiap kecelakaan yang sudah terjadi, ada rekomendasinya. Nah, ini penting justru. Kalau nanti kita hanya melihat satu bagian dan siapa yang salah, selesai. Itu bagian memang pihak ada yang memang harus butuh tersangka itu pasti butuh ada Pak. Tapi untuk di divisi keselamatan ini justru pentingnya adalah
oh berarti ada yang kurang teridentifikasi. Jadi sekali lagi, kalau di mana yang paling penting ya semua penting gitu ya. Karena masing-masing kita belajar lesson learn-nya apa, kemudian rekomendasinya apa. Dan rekomendasi ini komplit ya. Tidak hanya dari sisi A, tapi ada dari sisi pengusahanya, dari sisi jalannya, dari sisi bisnya, dari sisi manusianya, dari saya sebagai praktikal, dari saya sebagai instruktur yang mengajarkan di kelas, bahkan saya sebagai asesor yang nanti melegitimate apakah orang ini kompeten apa enggak. Di situ banyak yang bisa kita pelajari, jadi semua penting, gitu Pak. Baik. Tapi dari sisi faktor nih Pak, sepanjang catatan kecelakaan bus di 2023 ini, faktor apa yang paling dominan Pak? Yang sudah pasti sih dari beberapa data dan beberapa tahun yang lalu ya, udah ada tuh pasti 60% kecelakaan manusia, kecelakaan di jalan adalah faktor manusia gitu ya. Karena memang kalau saya belajar juga dari teman-teman investigator, baik KNKT maupun kepolisian, selalu ada, kalau dari kepolisian selalu tersangkanya adalah manusianya, yaitu pengguna jalannya. Undang-undang lalu lintas kita juga mengatur bahwa ketika kita di jalan, kita sebagai pengemudi adalah tanggung jawab pengemudinya ketika terjadi sebuah kecelakaan, baik itu ada korban maupun hanya crash, collision maupun fatality dan sebagainya. Jadi yang di sini yang berperan ya faktor manusianya. Kalau ditanya paling pentingnya mana, gitu ya Pak ya. Cuma bisa diurai lagi, kalau dulu dari sisi instruktur saya melihat bahwa itu adalah kesalahan pengemudi kurang mengantisipasi, tapi setelah saya mencoba masuk ke dalam dunia industri ini, banyak komunikasi dengan rekan-rekan yang melakukan misi yang sama, bahkan di bahkan di teman-teman HSE, itu kan banyak bentrok kepentingan ya Pak ya. Jadi nggak bisa kita lihat kayak kacamata kuda, pokoknya saya sebagai orang safety seperti ini, saya sebagai orang manajemen seperti ini. Justru indahnya itu ketika semua stakeholder ini berkumpul, masing-masing punya kepentingan. Nah, berarti kan ini siapa? Faktor manusianya yang paling penting, bahkan itu yang sebagai kunci gitu ya. Kemudian apalagi faktor manusia kalau kita bicara soal bis, contoh kasus misalnya anak saya mau studi tour, itu kan pasti memerlukan bis ya. Kemudian kalau kita tanya diskusi di dalam kelompok, ini aja ada yang murah, ini aja ada yang ini aja ada yang ini, tapi nggak ada yang ngomong ini aja. Ternyata karena bisnya dan perusahaannya sudah mengantongi sertifikat ISO berapa yang berhubungan dengan armada dan keselamatan, atau ini aja karena sudah tersertified pengemudinya. Jadi ini ada nggak inline nih Pak. Saya sudah berkecimpung di dunia ini instruktur lama sekali, tapi tidak pernah ada satu company yang menjual bahwa pengemudi saya tersertifikasi. Nah, ini kan berarti kan faktor manusia lagi. Siapa nih nentuin? Orang tua murid, kemudian misalnya bagian purchasing, ada nggak sih yang paling murah gitu? Kenapa murah? Ya karena ternyata drivernya driver cabutan yang memang bisa dibayar murah gitu kan. Bahkan di dunia training sendiri kadang-kadang, training A lebih murah, kenapa? Karena ternyata instrukturnya hanya tidak bersertifikat, atau instrukturnya sendiri kadang-kadang tidak pernah mengemudikan bis, tapi mengajar untuk teman-teman yang melakukan sebagai operator bis. Nah, contohnya seperti itu sih Pak. Jadi sekali lagi benang merahnya manusianya. Jadi bisa kita ubah. Kenapa? Karena udah teridentifikasi sejak awal. Kitanya nih, kalau mau mencegah atau mengurangi bahaya di jalan, kecelakaan dan sebagainya, kitanya sebagai faktor manusia dari baju yang kita pakai dari sisi mana, gitu kurang lebih Pak. Baik, artinya faktor human error ini tidak tunggal ya Pak, tidak bisa hanya mengkambing hitamkan dari sisi pengemudi ya, bisa dari pemilik usahanya, perusahaannya gitu, atau tidak diterapkannya SOP, atau mungkin SMK yang mungkin sudah jadi kewajiban sekarang Pak dari Kemenhub ya Pak. Iya betul. Jadi selama di situ ada manusia atau kita sebagai orang yang beraktivitas bersinggungan dengan kendaraan dan jalan, ya itu utamanya. Justru itu utamanya gitu. Wah, saya soal bersemangat sekali ini, jadi sempat jatuh gitu. Begitu Pak, kurang lebih ya. Baik. Oke. Selama, kalau pengamanan saya kan 5 tahun atau 10 tahun terakhir ini kan banyak dibangunnya infrastruktur jalan tol Pak, yang pada akhirnya mungkin bermunculan PO bus baru nih Pak, yang menjadikan tol sebagai rutenya gitu, termasuk dengan fasilitas yang mungkin
eh, menawarkan kenyamanan dan kemewahan. Dalam hal ini apakah bisa dikatakan itu sejalan bisa terjamin dari sisi keselamatan gitu, Pak? Iya, betul sekali. Eh, Otomatis jalan tol itu juga ada yang salah kaprah di kita ya sebagai pengguna jalan sebelum melihat dari itu truk. Kenapa? Karena masih banyak yang beranggapan bahkan pengemudi bis sendiri bahwa jalan tol itu adalah jalan bebas hambatan yang boleh menggunakan kendaraan kita memacu sampai kecepatan tertentu. Karena jalannya lurus gitu ya. Padahal jalan tol itu adalah filosofinya, kalau saya mengambil dari yang punya jalan tol nih, yang punya jalan tol ada sudah menstatementkan bahwa jalan tol itu adalah tax on location. Jadi jalan yang berbayar. Bedanya cuma itu gitu. Sama kayak jalanan umum. Ada rambunya, ada markanya, ada batas kecepatan, dan nggak boleh overspeed atau kita semena-mena jalan tol. Jadi kadang-kadang oke, bolehlah, tapi nanti kalau di jalan kadang-kadang saya sering mendengar statementnya, jadi kalau di jalan tol bolehlah kita memacu kendaraan kita, karena masih banyak yang beranggapan bahwa jalan tol itu adalah jalan yang boleh mendapat privilege karena kita berbayar, kita membayar sesuatu. Padahal apa yang kita bayarkan tadi adalah untuk fasilitasnya, bahwa di situ ada rambu dan marka yang sangat bersih. Makanya bapak-bapak kan kita sedang lihat ya, kalau di tol itu rambunya besar-besar, bagus-bagus, itu yang kita bayarkan. Kemudian ada fasilitasnya sangat lengkap, di sekian kilometer ada rambu dan markanya dipelihara dengan baik, bahkan disapu jalannya. Kemudian ada rest area. Nah, disitulah fasilitas yang kita bayar, bukan fasilitas untuk akhirnya kita ngebut-ngebutan dan memacu kendaraan semaksimal mungkin. Juga ada fasilitas di mana kita ketika terjadi sesuatu di tol itu ada emergency response yang sangat baik, ada telepon yang bisa kita hubungi, ada petugasnya, ada yang jagain. Nah, inilah. Nah, kalau baik lagi, ya memang jadinya akhirnya karena tadi ada satu mispersepsi yang salah, pola berpikir yang salah, akhirnya ketika kita dilengkapi, kita sebagai faktor manusia yang luput atau tempatnya salah dan tempatnya lupa, jadi kan kita salah persepsi sama lupa ya, ketika dimanjakan oleh kendaraan yang sangat baik, sangat enak, sangat mumpuni dengan torsi. Kalau bis ini kan pasti torsi dan horsepower-nya sangat besar, dikasih jalanan yang enak dengan berbagai macam fasilitas, jadi kita pasti akan memacu kendaraan kita ya. Kaki kanannya nih dikasih terus enak nih, masih dapat nih gitu kan, karena kadang-kadang juga kita mendapat training dari beberapa provider yang mengasah skillnya, sampai skillnya tuh terampil yang sampai dia bisa mampu menghindar kanan ke kiri, mengerem secara baik dan cepat, karena kita ditambah. Jadi ada kemauan atau ada salah faktor manusia ini yang deket-deket dengan resiko. Saya udah tahu nih, jadi dia berani mengambil risiko. Padahal kita di dunia investigasi keselamatan ada bahaya dari risiko, harusnya diminimalkan. Tapi nggak apa-apa deh, gue tahu kok. Jadi mengambil sebuah risiko itu. Nah, kalau tadi balik lagi ke jalan, ya akhirnya karena ada mispersepsi, ada kesalahan pola berpikir, akhirnya apa? Resikonya diambil, Pak. Resikonya diterima atau di-accepted oleh si pengemudi atau pelaku di jalan tol tadi, sehingga karena dia tahu, oh di sini nanti kalau ada apa-apa saya akan dibantu oleh emergency response team. Di sini ada fasilitasnya, di sini ada pom bensinnya, kemudian jalannya tidak terlalu ramai, jalannya lurus. Saya pacu deh kecepatannya. Nah, inilah yang akhirnya menjadi faktor bahaya dan jadinya resiko ketika kita berjalan di jalan tol akhirnya lebih tinggi. Karena banyak pengguna jalan tol akhirnya punya pola berpikir seperti itu tadi, mengambil resiko di jalan yang sebenarnya hanya berbedanya soal berbayar dan tidak berdasarkan fasilitas, gitu kurang lebih. Jadi kebayang ya pola berpikirnya ya. Jadi kalau kembali ke pertanyaannya, iya memang jadinya beresiko, Pak. Gitu. Kalau dari pengamatan dari Pak Reza sendiri, Pak, dengan sekarang pemain untuk bus itu semakin banyak dengan menawarkan fasilitas kenyamanan, mungkin kemewahan juga. Sejauh pengamatan dari Bapak, apakah itu mereka sudah juga menerapkan standar keselamatan yang sudah tepat, Pak?
kalau mereka menerapkan pasti mereka pengennya sih menerapkan gitu ya. Cuma kadang-kadang karena informasinya setengah-setengah, ada yang terlalu melihat ini sebagai hitam dan putih gitu ya. Padahal saya sering banyak mendengar atau kalau kita intens selalu mengamati dari KNKT, dari bapak-bapak yang sudah memang konsentrasi dan berwenang di bidang ini, bahwa semuanya itu sistemnya bertahap kok, nggak bisa langsung. Tapi pada intinya ada niat untuk memperkecil resiko aja. Nah, itu sebenarnya sudah dilakukan sih, gitu. Cuma kan ini tadi bahwa saya mencatat bahwa BIS ini kan ada namanya AKAP, antar kota antar provinsi, ada namanya AKDP, antar kota tapi masih dalam provinsi, ada namanya pariwisata, ada namanya sewa, bahkan anak saya sendiri sekolah di sekolah yang punya armada BIS segala, gitu ya, kemudian ada Transjakarta. Nah, ini bisnya macam-macam. Jadi mungkin nanti kita spesifik nih pertanyaan yang mana. Kalau namanya angkutan umum, kebetulan ada bicaranya, ada telusur atau declare-nya dari sebuah regulasinya, Pak. Yaitu apa? Di Kemenhub. Kalau Anda nggak ngikutin ini, itu, izinnya nggak keluar nih. Jadi kalau mereka dipaksa, Pak. Dipaksa untuk ngikutin sistem manajemen yang tadi kita sebutkan tadi di awal, gitu. Jadi mau nggak mau mereka sudah menurut, tapi rata-rata mereka hanya redaksional atau hanya untuk pemenuhan kebutuhan izin. Nah, balik lagi kan, ini ke faktor manusia kan. Nah, tapi bagaimana dengan teman-teman yang pariwisata yang milik perorangan, kemudian yang disewa untuk antar jemput anak sekolah, disewa untuk proses antar jemput karyawan, kemudian Transjakarta sendiri, gitu tuh juga termasuk BIS. Saya banyak pengguna Transjakarta dan di situ sendiri juga masih banyak pengemudi-pengemudi yang bukan menjadi pramudi, tapi hanya menjadi pengemudi untuk dirinya sendiri. Dia nyetir mengemudi ya buat biasa behaviornya aja sehari-hari. Nggak ada perannya atau pelayanannya nggak ada. Padahal di SOP-nya, jadi secara prosedur sistem manajemen ya Pak ya, hitam di atas putih gitu Pak, fakta itu kita udah jago-jago Pak. Perusahaan-perusahaan teman-teman udah expert lah, tapi justru ada gap antara teori dan praktek tadi di lapangan. Nah, ini yang justru menjadi PR. Balik lagi, siapa yang berperan di situ? Manusia gitu. Jadi kalau ditanya sekali lagi bagaimana sistem manajemen diterapkan, mereka sudah tahu, mereka sudah paham, sudah mengerti. Tapi ketika kecelakaan, balik lagi ke pertanyaan awal, masih banyaknya kecelakaan, masih adanya catatan-catatan kejadian, masih banyaknya rekomendasi-rekomendasi dari KNKT, artinya ini belum berhasil. Mungkin bahasanya gitu ya, masih perlu kita perhatikan. Gitu sih mungkin ya. Baik. Tapi terkait standar keselamatan itu kan antara bus kita kan berbeda Pak, karena untuk intensitas di operasi pasti mungkin setiap hari gitu, sangat berbeda dengan wisata misalnya. Yes, justru itu Pak. Jadi justru saya bilang di awal tadi bahwa dunia road safety atau manajemen keselamatan ini sangat-sangat dinamis. Jadi kita nggak bisa sama. Bahkan sekarang saya baru tahu nih, ketika saya nanti mengajarkannya atau menjadi asesor untuk teman-teman yang tadi bergerak di bidang antar kota antar provinsi, kemudian hanya antar daerah, ini sewa, ini dia pribadi, ini dia ada manajemennya, ini manajemennya keluarga dan sebagainya, totally different gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Tidak ada yang pakem. Panduan iya ada panduannya. SKKNI hanya sebagai panduan. Tapi bagaimana membuat panduan ini menjadi SOP, kemudian dari SOP harus turun ke Juknis sama Juklak, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Dan kalau masih ada accident, masih ada near miss, masih ada catatan-catatan, itu berarti bahwa apa yang statis tadi, apa yang menjadi SOP harus berubah. Nah, ini yang saya pelajari ketika saya menjadi investigator keselamatan. Kalau kita hanya sekedar pemenuhan hitam di atas putih, achievement, audit, investigasi, dapatnya bahwa itu semua by berkas, tapi ternyata mobil kita masih beret, ya, ada catatan dari customer kita misalnya tidak nyaman, kemudian masih ada serempetan, walaupun belum tidak terjadi fatality, jadi tidak berusaha menyederhanakan antara insiden, accident,
near miss dan sebagainya, ya itu berarti ada sesuatu yang harus kita develop. Jadi nggak bisa sama, Pak. Jadi nggak bisa hal-hal itu yang statis dan by the books, nggak bisa gitu. Dan secara sistem manajemen keselamatan yang kita dapatkan dari teman-teman Kemenhub dan KNKT, juga dari berbagai macam konsultan, harusnya sedinamis itu, Pak. Nggak ada yang boleh sama. Jadi nggak bisa tuh copy paste, menyontek tuh kayaknya nggak bisa. Karena masing-masing ini tergantung gitu loh. Kan yang sewa untuk anak-anak sekolah, mereka hanya bekerja pagi dan sore hari. Sementara yang bis sekolah yang mungkin warna kuning itu yang bolak-balik rolling, ada tidak di jam-jam tertentu, ya beda lagi kan, walaupun sama-sama buat siswa sekolah misalnya. Atau enggak teman-teman dari PO yang besar, misalnya Rosalina Indah, Hiba, itu nggak bisa sama dengan PO X yang adanya di daerah misalnya. Nggak bisa sama, Pak. Jadi memang masing-masing harus berbeda dan unik per company, per kepentingan, per perusahaan. Justru di sini harus merubah pola berpikir dari teman-teman safety ya. Jadi teman-teman safety yang ada di banyak perusahaan atau orang-orang yang sudah terlibat di sana ini nggak bisa berpikir statis, harus dinamis sesuai sama kebutuhannya. Mungkin di sini sebagai jembatan di mana nanti antara owner, regulasi dan aplikatif di lapangan bisa terjadi. Karena kita mulai punya prinsip ini tidak statis gitu, Pak. Kurang lebih. Baik. Kalau dari sisi pengemudinya, Pak, sejauh ini Pak, apakah ada perbaikan dari sisi rekrutmen, Pak? Karena tentunya dengan banyaknya bermunculan PO bus itu kan demand-nya untuk baik itu dari sisi jumlahnya atau kompetensinya kan pasti meningkat gitu, Pak. Apakah sejauh ini ada perbaikan atau masih serba otodidak, Pak, untuk rekrutmen untuk pengemudi bus ini, Pak? Iya, untuk pengemudi komersil, logistik, dan bis itu kebetulan sudah ada perbaikan ya, Pak, ya. Tidak ada yang statis. Alhamdulillah kita sudah punya beberapa prinsipal, mulai mereka mengikuti rekomendasi dari KNKT, dan kita lesson learn dari banyak kecelakaan tadi. Jadi tenang aja, kecelakaan ini bukan sesuatu yang buruk, ini akan menghasilkan sesuatu yang baik, trigger yang baik. Salah satu merek, yaitu merek Hino, saya rasa mereka sudah punya sekolah mengemudi untuk kendaraan truk dan bis. Bahkan mereka sudah mendevelop dalam waktu sekian tahun terakhir ini menjadi sekolah vokasi. Artinya apa? Itu tidak komersial, itu tidak hanya melulu customer-nya Hino, tapi dia ada namanya kartu prakerja. Di sini juga ada keterlibatan dari pihak lain, yaitu asosiasi pengemudi yang namanya Kamselindo mengendorse. Jadi justru bagusnya tuh kita saling bekerja sama sekarang. Industri butuh ini, prinsipal butuh ini, kami sebagai instruktur asesor juga melihat di tengah jalan seperti ini, kepolisian juga seperti ini, KNKT seperti itu, di sub juga seperti itu, kita intens berdiskusi, akhirnya ada macam-macam seperti itu. Jadi perkembangannya ada, Pak. Cuma memang perkembangannya yang ini itu baru segini, yang ini udah pakai tenaga turbo nih, ya kan kita nggak bisa tetap melarang proses bisnisnya teman-teman yang memang berbisnis di situ, gitu kan. Armadanya semakin banyak, apalagi permintaan udah semakin banyak karena sudah dicabutnya masa pandemi kita, akhirnya mobilisasi orang akan meningkat, dan akhirnya apa? Ini kan terus nih, gitu kan. Tapi ini tumbuh juga sih, cuma pelan-pelan, nggak balas memang. Nah, ada gap ini yang kadang-kadang kita masih mendengar beritanya, yaitu ada kecelakaannya, gitu. Cuma saya nitip lah ke teman-teman wartawan atau ke teman-teman berita ya, jangan terlalu didramatisir ya, misalnya kecelakaan maut gitu ya. Jadi sesuatu kayaknya yang sudah maut dan the end-nya gitu, udah nggak ada harapan lagi gitu ya. Nah, kita kan harus berpikir positif ya. Saya belajar dari banyak psikolog, terutama rekan saya namanya Rosdiana Setianingrum, beliau sudah punya penelitian bahwa apa yang kita pikirkan itu kadang-kadang itu yang bisa terjadi. Jadi kalau maut ya udah besok-besok tuh kecelakaannya jadi maut. Tapi kalau ada kecelakaan yang sudah berhasil diidentifikasi dan diantisipasi dengan seperti ini gitu. Jadi kan indah ya, termasuk pengemudinya. Jadi kalau saya bilang, balik lagi pertanyaannya, kompeten, prosesnya juga kita pelan-pelan.
karena nanti tadi proses bisnisnya harus berjalan, tapi proses diklat atau pelatihannya atau apapun untuk mengedukasi juga sedang berjalan. Tapi tadi nggak bisa hanya di industri ini. Kita sebagai pengguna jalan, kita sebagai pebisnis, kita juga orang-orang yang berkepentingan di situ mulai aware terhadap keselamatan. Gitu. Tidak hanya satu faktor kacamatanya, tapi dibuka kacamatanya lebar. Nggak hanya soal ekonomis, tapi ada prinsip, ada namanya safety-nya, ada juga namanya bisnis prosesnya, nggak boleh berhenti, harus berjalan. Gitu. Ya, jadi balik lagi ke pertanyaannya, ya ini apa sih namanya, sudah banyak hal yang baik Pak, gitu, tapi memang harus kita develop lagi. Sepanjang itu ada kecelakaan, ada catatan, ya itu bakal menjadi bahan yang harusnya menjadi evaluasi ya. Gitu. Baik, oke. Sekalipun ada perbaikan dan mungkin kampanye tentang keselamatan ini semakin membaik gitu Pak, tetap tentu masih ada perilaku-perilaku minor dari oknum pengemudi yang misalnya perilaku ngeblong gitu Pak ya di jalan itu. Apakah ada temuan juga khusus dari Pak Eriza terkait perilaku tersebut Pak? Iya, ini berhubungan dengan regenerasi sebenarnya Pak ya. Jadi biasanya kalau tadi karena permintaan meningkat, driver-driver yang kemarin baru, karena memang sebuah kenyataan bahwa diklat, pelatihan, sertifikasi itu costing Pak, costing. Cukup tinggi juga gitu. Sementara para teman-teman yang pebisnis PO-bis ini juga faktanya akhirnya mereka juga butuh karena meminjam ada funding yang cukup besar dari banking, ada bunganya, dia harus tetap beroperasi, artinya di dalam operasional dia harus mulai mengatur-ngatur nih. Nah inilah, saya juga dulu saklek ya gitu ya. Tapi ternyata setelah saya banyak diskusi sama pengusaha, ikut ke dalam diskusi mereka, ya kita juga namanya bisnis nggak bisa kita tutup. Jadi ngeblong ini adalah kadang-kadang ada satu gap generasi di mana orang yang sudah terampil dan pintar lagi sekolah, tapi sementara ada permintaan nih, jadinya dia ketemu sama pengemudi yang belum tereducate gitu ya. Jadi mereka belajarnya tadi hanya turun-temurun, kemudian mereka mendapat informasi yang salah. YouTube itu kadang-kadang kalau saya ketemu sama driver juga, dari mana belajarnya? Dari YouTube gitu ya. Sementara saya belum pernah sebagai instruktur dan asesor belum pernah bikin channel YouTube gitu ya. Yang di YouTube tuh yang terkenal tuh malah yang kadang-kadang tidak tervalidasi kebenarannya, tapi itu yang menjadi pakem. Dan kenapa jadi tren itu menjadi bagus ya? Karena ternyata di situ ada point of view lain, banyak viewernya, dapat penghasilan, dan akhirnya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran untuk ngeblong itu. Nah, karena dia nggak tahu Pak, jadi banyak pengemudi yang ngeblong ini, mereka belum punya pola berpikir bahwa mereka ini mengemudi bukan buat dirinya sendiri. Yeah. Nah, mereka ini rata-rata belajar, waktu kita belajar, kita berkendara atau mengemudi itu untuk diri sendiri. Dari saya pindah mau ke A, pindah ke B, saya belajar motor, belajar mobil, belajar bis, belajar truk, dan sebagainya, hanya untuk kepentingan saya sendiri. Gitu. Bukan untuk bekerja. Jadi kalau ditanya, mereka ya kadang-kadang mau kita tuntut mereka untuk sesuai SOP perusahaan, karena mereka merasa bukan sedang bekerja, mereka sedang berkendara aja. Makanya ada yang kalau kita melihat pakai bajunya juga tidak sesuai standar, pakai seragam, pakai celana pendek, karena mereka menganggap bahwa itu mereka sedang bekerjanya untuk hanya mengantarkan barang ya, atau mengantarkan kendaraannya, tapi dia lupa bahwa bukan lupa sih ya, dia belum sampai ke tahap pemikiran berikutnya, di mana ketika saya bekerja sekarang membawa bis, ada tanggung jawab, ada SOP, ada standarisasi, ada hal-hal yang tertulis dan tidak tertulis yang harus saya penuhi, termasuk prosedur ketika tadi menyalip dan sebagainya. Ya, jadi dia rasa bahwa kalau naik motor, naik mobil tuh ya nyalipnya cuma begini. Nah, pas dia bawa truk kendaraan yang lebih besar, itu pola berpikirnya masih sama, nyalipnya ya sama-sama aja. Padahal sudah beda sekali. Jadi nggak bisa kita salahkan, belum tereducate Pak. Gitu. Nah, jadi kalau justru sekarang juga, tapi tenang aja, itu hal yang positif, banyak komunitas sekarang sudah mulai aware, kemudian warga sekitar juga ketika melihat bahwa ada pengemudi yang ngeblong itu, mereka juga saling mengingatkan, tapi kita ke arah yang lebih baik kok Pak, gitu, untuk yang ngerem ngeblong ini. Kalau kita bisa bandingkan frekuensi,
perjalanan dari bis kan cukup banyak, tapi yang ngeblong tuh ya paling cuma sekian. Tapi kalau kita persentase, kuantitatifnya sangat kecil kok gitu. Cuma mungkin ya karena yang negatif itu buat netizen itu justru hal yang menarik, Pak. Jadi kesannya tuh kayak ngebluffing, oh kayaknya heboh gitu ya. Gitu sih, Pak. Mungkin ya gambarannya. Baik. Berarti dari pas secara skill memang untuk menyalip itu memang harus ada skill khusus, Pak. Kalau dari pengamatan Pak Reza sendiri, seperti apa menyalip yang aman, Pak? Iya, yang paling pertama adalah ketika seorang pengemudi itu bekerja, dia declare bahwa dia sedang bekerja, gitu ya, baik itu untuk perusahaan atau untuk Pak Haji atau keluarga, tapi tetap dia bekerja. Nah, di situ harusnya ada declare atau ada tertulisnya bahwa ketika kita mengemudikan bukan kendaraan kita, berarti kita mesti punya pola mengemudi yang beda dari sebelumnya. Yaitu apa? Bahwa kita sekarang bawa mobil yang lebih besar. Mungkin sama prinsipnya kalau waktu kita belajar mobil dan motor, basicnya kita sudah sesuai sama teknik berkendara yang baik. Tapi kalau belajar tidak dari teknik berkendara yang baik, sekarang ya nggak berlaku itu kan, Pak, gitu kan. Jadi prosedurnya sebenarnya teknik dasarnya itu dari dulu sama, yaitu yang pertama lihat dulu situasi sekitar, gitu kan ya. Kemudian apakah diperbolehkan secara rambu dan marka jalan, gitu kan. Apakah itu diperlukan untuk menyalip? Ingat, kita tadi bukan berkendara sebagai pribadi, tapi sedang bekerja. Tertulis nggak di kantor atau di perjanjian kerja atau pas saat kita pakai seragam tadi, tertulis nggak di bahwa ketika kita bekerja membawa bis, ada prosedur tambahan selain undang-undang lalu lintas dan sebagainya, gitu ya. Kemudian juga kita tahu bagaimana kemampuan mobil kita, ya, torsinya, kemudian horsepower-nya. Ini juga kita beda, Pak. Masih banyak yang nggak ngerti bagaimana memanfaatkan torsi maupun memanfaatkan horsepower. Baru aja kemarin saya mendengar atau ada statement bahwa di tanjakan itu kita butuh kecepatan. Nah, padahal itu kalau naik sepeda ya, Pak, kita butuh kecepatan. Jadi pas turun ngambilin cepatnya supaya nanti pas naiknya gitu kita nggak perlu pakai tenaga. Nah, itu perlu kecepatan. Tapi kalau kita mobil, kita bukan butuh kecepatan. Kita butuh namanya torsi atau tenaga dorong yang dihasilkan oleh mesin. Itu bukan kecepatan, Pak, tapi di RPM yang rendah. Dan itu tervalidasi oleh temuan-temuan KNKT. Banyak pengemudi yang sekarang senangnya pakai transmisi tinggi karena dia pengen ngejar speed. Nah, apakah pada saat kita menyalip tadi kita butuh speed? No, ya. Itu kalau kita nyalipnya pakai sepeda, lagi kita pakai tenaga dorong, pakai manusia ya, kita butuhnya cepet nih, Pak. Tapi ketika mesin, kita butuh daya dorong yang maksimal untuk menyalip. Nah, ini harus kita pelajari juga nih, Pak. Jadi beda sama waktu kita naik motor atau naik mobil. Kendaraan yang kita pakai ini adalah besar, ada muatannya, ada orangnya, gitu kan ya. Dan apakah kemudian setelah itu, setelah kita tahu car performance seperti apa, kita ada asumsinya. Ya, kita kalau statement bahwa kita pernah belajar defensive driving, itu bukan zigzag maju mundur, tapi defensive driving itu adalah mengantisipasi dan mengidentifikasi orang lain. Jadi ketika kita menyalip, kemudian di depan ada mobil, kita jangan berasumsi bahwa orang itu melihat bis kita. Nggak bisa, justru dibalik. Apakah bis kita ini terlihat oleh orang di sana? Dan orang sana itu, nanti kalau kita salip, lajurnya atau jalurnya, mereka punya zona aman atau areal aman untuk berpindah nggak ya? Bukan kitanya loh, Pak, dianya. Nah, jadi inilah yang benar-benar filosofi dari seorang pengemudi yang defensif. Kalau dia bisa memikirkan itu, dia akan mengalah karena dia tahu bahwa orang lain itu tidak lebih pintar daripada dia. Orang lain itu nggak mengerti. Saya yang lebih mengerti sebagai pengemudi defensif. Saya yang mengantisipasi, yaitu, oh ya udah nih, kayaknya depan nggak ngasih, saya ngalah. Tapi kalau yang tadi saya kasih lampu terus gitu ya, tapi depannya tidak bertindak apa-apa. Sebagai pengemudi defensif, dia harusnya
tidak jadi menyalip dan akhirnya mengalah, gitu kan? Nah, jadi memang disinilah effort daripada si orang pengemudi yang tadi perlu menyalip. Karena kendaraan yang lebih besar itu butuh effort yang lebih besar, gitu ya. Dan gak banyak yang memberikan pembelajaran di mana ketika kita naik motor atau naik mobil yang lebih kecil, itu harusnya mengalah sama kendaraan besar. Nggak banyak yang tahu seperti itu kan. Jadi kita menganggap bahwa sebagai pengemudi bis, bahwa orang-orang yang naik motor, naik mobil, dan pengemudi jalan lainnya ini tidak berkeselamatan karena mereka nggak tahu aturannya. Kita yang tahu, kita yang lebih pintar, kita yang harus mengantisipasi dan menjaga mereka di jalan. Ya udah, akhirnya kita mengalah aja gitu ya. Dan yang terakhir, apakah kita punya ruang dan waktu untuk kendaraan kita yang besar tadi? Ingat, mobil kita tuh tinggi ya, apalagi nanti kita bicara soal karoseri ya Pak ya. Apakah bis kita ini sesuai standar? Kalau secara penglihatan aja kan itu kayaknya beratnya ada di atas ya Pak ya. Nah, kalau berat di atas itu ketika kita manuver udah pasti nggak stabil, mudah untuk terbalik dan kita sangat susah untuk mengendalikannya. Jadi memang di sini harus lebih detail menjelaskan bagaimana prosedur menyalip gitu ya. Nah, kita sebenarnya bisa nggak perlu menyalip, di mana bahasanya adalah sesuaikan kecepatan dengan lingkungan sekitar. Ketika mobilnya semua ada kecepatannya segitu, kita mau menyalip itu apa sih? Karena kita tidak menyesuaikan dengan kecepatan kita Pak. Kita pengennya lebih cepat dari orang-orang di sekitar kita. Akhirnya kita nyalip. Tapi kalau kita menyesuaikan kecepatan dengan keadaan sekitar, ya sudah gitu. Ini tidak menjadi bahaya. Jadi memang prosedur menyalip ini harus terus ditekankan kepada para pengemudi bis terutama, dan yang kedua adalah hal ini nggak bisa menjadi patokan, jadi harus dinamis. Intinya adalah, dan tadi ya, manusia itu tempatnya kontrol, tempatnya salah dan tempatnya lupa, jadi yang paling baik adalah bis-bis ini standarisasinya harus sudah seperti mobil pengangkut B2, harus ada trackingnya, harus ada rekap perjalanannya, jadi ketika orang itu melakukan kesalahan, ada warning system, ada pre-alert yang disiapkan di kendaraan kita, ini bahaya, gitu Pak. Jadi kurang lebih seperti itu ya, karena cukup rumit memang kalau untuk kendaraan bis, apalagi ini pengangkut penumpang. Oke, artinya tidak hanya skill ya Pak, jadi harus ada pengetahuan atau knowledge terkait kendaraan dan fitur kendaraan itu sendiri Pak. Betul sekali, jadi kalau hanya keterampilan, ya tadi Pak, ketika orang ini dilatih keterampilannya, ini hampir sama kayak rally Pak. Ketika dia sudah jago, sudah pintar, dia pasti akan mengambil resiko. Padahal ketika kita berkeselamatan, kalau bisa resiko itu diminimalkan, bukan diambil jadi acceptable gitu loh Pak. Ya. Apakah ini yang sering terjadi di kecelakaan yang diakibatkan oleh rem dong Pak? Ada gap Pak antara skill dengan knowledge pengereman Pak yang dimiliki oleh pengemudi? Iya, betul sekali Pak. Jadi saya sendiri mengakui bahwa ada yang salah waktu saya pengajaran yang dulu, karena dulu saya mendapatkan literasinya bahwa pengereman itu boleh dipompa, ya, kemudian kita halus, ya, kemudian direm, gitu ya, macam-macam. Tapi ketika sekarang ada temuan-temuan dari KNKT di mana ada rekomendasi dan ada penjelasan ilmiahnya, sehingga apa yang dulu saya ajarkan itu 1, 2, 3, 4, 5-nya ada sesuatu yang tidak tepat karena sifatnya dinamis, ya itu saya hilangkan, gitu kan. Termasuk yang tadi, misalnya, hobi dengan, dulu kita belajar Pak, diajarin tekniknya adalah untuk eco driving itu kita gunakan gigi tinggi, betul ya? Nah, kan berarti mereka langsung nih, pokoknya kalau mau eco driving, karena sebagian besar tuh pengemudi nanti dibebankan oleh biaya solar dan sebagainya, berarti kan dia ngejar eco driving nih. Supaya eco driving itu gunakan gigi tinggi, gitu kan. Akhirnya dia sering-sering oper ke gigi tinggi, Pak. Nah, padahal temuan KNKT ketika giginya tinggi, kemudian dia digunakan kepada jalan-jalan yang tidak standar, jalannya itu kebetulan tidak jadi dia tidak jalan yang bukan menerangkan jalannya, jadi nggak ada rambu, nggak ada marka, atau temu turunan gitu. Nah, terus ada juga, waktu itu saya belajar sendiri, saya ngajarin ke teman-teman bahwa ketika turunan, oper ke gigi rendah gitu kan, teorinya, ya akhirnya apa? Itu diterapkan, orang berusaha memindahkan ke gigi rendah.
Dan validasinya apa dari KNKT? Bahwa ketika mengoper ke gigi rendah, dia pasti lewat netral dulu, Pak. Nah, mobil-mobil sekarang ada namanya synchronize. Dan ini ada ilmiahnya. Ketika sudah ada synchronize, speednya udah tinggi, dia mau ngoper gigi ke yang rendah, udah nggak bisa, Pak. Makanya disebutnya remblong tadi, bahasanya KNKT. Padahal dulu kita punya prinsip, rem itu nggak mungkin blong karena sistematikanya sedemikian rupa, tapi bukan karena rem blongnya, Pak, tapi justru karena dia berusaha dari gigi tinggi ke gigi rendah menurunkan, tapi speednya, energinya sudah tinggi. Nah, ini kan ada yang berubah, Pak, ada perubahan-perubahan materi yang harus saya ajarkan kepada teman-teman yang dulu saya pakai filosofi A, B, C, D, E, tapi setelah ada teman-teman KNKT ada rekomendasi dan divalidasi juga oleh teman-teman yang punya prinsip kendaraan bahwa emergency brake untuk merek A, B, C, D, E, macam-macam. Gitu, Pak. Jadi, ada yang nanti bisa langsung kunci, ada yang enggak. Pertimbangannya macam-macam, Pak. Jadi, artinya apa? Ya, tadi, rem ini cukup complicated ketika kita mengendalikan kendaraan yang bukan motor atau mobil. Ya, itulah pentingnya edukasi, training, dan sebagainya, Pak. Kalau balik lagi dari ke pertanyaan ya, jadi memang banyak yang harus kita ubah, Pak. Gitu. Jadi disitulah poinnya. Dan Principal punya peran untuk mengedukasi juga, Pak, ya, terkait produknya, Pak. Sorry, apa, Pak? Sebentar. Ya, dan Principal punya peran juga untuk mengedukasi tentang produknya, ya, Pak. Iya, betul. Jadi saya juga ngaku dosa nih ya. Jadi saya karena saya udah mengikuti beberapa proses ini. Jadinya gini, kalau dulu saya nggak pernah nanya, Bapak mobilnya apa gitu, nggak pernah nanya, Pak. Jadi semuanya saya ajarkan global. Tapi ternyata ketika bahwa ada temuan-temuan KNKT dan saya merefleksikan diri saya sendiri bagaimana saya mengajar, ketika nanti ada peserta saya, ketika saya mengajar di mana di situ ada 4 merek dan saya mendapatkan validasi sendiri dari masing-masing merek itu SOP-nya berbeda-beda, ya udah, jadi saya harus mengajarkan dan bukan saya yang mengajarkan, ya orang hinonya. Kecuali memang saya pernah belajar di Hino, saya tahu prosedurnya, ya saya bisa boleh memberikan itu. Tapi ketika di perusahaan itu ternyata ada 4 merek, ya nanti kita harus mendatangkan sebagai pengajar bahwa di situ ada merek A, merek B, merek C, dan merek D. Karena masing-masing berbeda, gitu. Yang paling gampang retarder aja. Retarder merek A itu harus rilis, Pak, gasnya. Selama lu gas terus, itu retardernya nggak akan bekerja. Atau engine brake-nya nggak akan bekerja. Tapi merek lain, boleh kok, karena kita tahu orang-orang Indonesia itu karakteristiknya pasti masih injek gas. Kalau syaratnya harus gasnya harus dilepas, ini nggak menjadi standar yang sama. Jadi kan masing-masing beda-beda juga, Pak. Artinya apa? Disitulah pengenalan kendaraan. Jadi pengenalan kendaraan itu bukan retreat, bukan balok, bukan, Pak. Tapi bagaimana mengoperasikan sesuai buku manualnya. Apa yang boleh, prosedur-prosedur itu harus dilatih terus-terus. Oke, Pak, sekarang bagaimana menggunakan retarder untuk merek mobil A ini, untuk merek mobil B di RPM berapa, di torsi berapa, maksimum torsinya berapa, kemudian bagaimana mengaktifkan retarder atau engine brake. Nah, itu masing-masing kendaraan spesifik. Jadi masing-masing juga sekarang sudah direkomendasikan oleh KNKT, mereka wajib memberikan sosialisasi, bukan hanya produknya ya, Pak. Jadi fitur, nah saya sangat sayangnya sih gini nih, jadi beberapa APM itu yang turunnya sales, Pak, ya, jadi bukan safety-nya. Salesnya ngomongnya beberapa fitur, tapi bagaimana menggunakan fitur keselamatan itu tidak diterangkan kepada teman-teman pengemudi atau operatornya. Jadi kurang pas aja mix and match-nya, jadi masih ada gap sih sebenarnya, gitu. Baik. Pak, kembali ke catatan terkait kecelakaan bus ini kan di banyak media kan ditemukan misalnya PO di Jawa Timur, catatan dari media itu kan sepanjang 2023 ini ternyata mereka sampai 7 kali melakukan mengalami kecelakaan bus, Pak. Ini bisa dikatakan mereka apakah memang mengabaikan keselamatan atau tidak punya standar, Pak? Iya, kalau saya sih berusaha berusaha positive thinking dulu aja, Pak. Jadi kalau balik lagi ke investigasi kenapa kecelakaan terjadi, itu adanya bahaya yang tidak teridentifikasi. Berarti kalau balik lagi ke kasus tadi, ketika masih terjadi kecelakaan,
masih ada bahaya yang tidak teridentifikasi. Apakah mereka salah? Enggak. Mereka sudah mengidentifikasi, cuma bahayanya baru 4. Kalau ada kecelakaan lagi, berarti hari ini bertambah lagi, inilah dinamisnya. Bahwa bahayanya sekarang bukan hanya 4, ada 7, ada 8, gitu kan bahayanya. Nah, ketika kita tahu bahayanya, kita bisa ukur resikonya. Kalau kecelakaannya, mohon maaf nih Pak, saya pakai perumpamaan. Kalau kecelakaan yang kemarin itu menyebabkan fatality, atau ada korban yang meninggal dunia, atau ada sesuatu yang bahasa media adalah maut, sekarang kecelakaannya tidak menjadi maut, itu sudah mitigasi Pak. Walaupun sama-sama kecelakaan. Tapi kan resikonya beda-beda. Yang ini bisa menyebabkan korban, yang ini hanya luka. Yang ini hanya misalnya kerugian, bukan ada korban, gitu kan ya. Jadi ini tetap harus kita lihat Pak, ada perkembangannya. Bukan berarti perusahaan itu buruk, gitu ya. Jadi tadi balik lagi juga mungkin secara bisnis dia maju, tinggi, operasionalnya butuh cepat, tapi developing untuk safety-nya, pengidentifikasian bahaya, mitigasi resiko, kemudian SOP juklaknya belum kekejar. Idealnya yang terlalu tinggi grafiknya tadi, misalnya operasionalnya diturunin Pak, gitu kan? Cuma kalau pakai kacamata bisnis Pak, kalau saya diturunin, kapan saya bisa bayar utangnya, gitu kan? Kapan saya bisa membayar ini? Padahal nanti drivernya itu kalau kita mau ngajarkan driver, tapi drivernya juga lagi nggak bahagia karena belum digaji atau dia nggak dapat trayek, kan nanti ilmunya madem Pak, gitu kan? Jadi kan saling berkepentingan. Nah, inilah yang mungkin percepatan lah kalau saya pinjam bahasanya Pak Jokowi ya. Mari kita percepat prosesnya supaya resikonya tetap lebih kecil. Entah itu pihak ketiga, entah itu dari penggunanya. Jadi misalnya kalau saya tahu nih bahwa perusahaan itu sedang punya catatan, saya sebagai usernya misalnya pada saat itu memilih misalnya mengingatkan drivernya, kemudian juga jaraknya diperpendek, kemudian juga ada keterlibatan dari penumpangnya ketika bapak atau drivernya mulai aneh-aneh. Nah itu kan bisa ya, bisa kita proses, tidak perlu menunggu dari manajemennya, siapapun bisa. Kemudian saya misalnya pengguna jalan ketika melihat ada PO bis itu gitu ya, merek X yang teridentifikasi banyak accident-nya ini, ya sudah saya mengalah supaya apa tadi? Ya, tadi supaya risikonya bisa kita kendalikan, gitu kurang lebih ya Pak. Baik. Dan yang menarik kan sepanjang 2023 Pak ada kasus kecelakaan bus yang sempat viral ya. Salah satunya yang terjadi di Guji Tegal Pak, yang sudah keluar hasil investigasinya yang menyatakan bahwasanya terindikasi bahwasanya bus tersebut karena membawa juga kargo dan kebetulan parkir posisi tanjakan yang pada akhirnya ya membuat bus itu kecelakaan gitu Pak. Catatan Anda Pak? Iya, jadi sekali lagi bahwa semua rekomendasi, alhamdulillahnya nih kan KNKT ini dari yang saya dengar dari para pejabat KNKT, mereka dapat kewenangan dari Presiden bukan hanya untuk menginvestigasi kecelakaan, tapi sekarang lebih ke arah pencegahannya. Makanya statement rekomendasi beliau ini wajib dibaca. KNKT selalu merilis laporannya, berikut rekomendasinya, berikut rekomendasi dari berbagai macam, dan itu open di web. Jadi mungkin sedikit saya ralat bahwa laporan KNKT itu bukan overload karena muatan barang Pak. Jadi maksudnya secara barang dan orang-orangnya masih sama. Cuma bedanya adalah hari pertama yang dia diam parkir sama hari kedua itu masuknya berbarengan. Jadi penumpang bawa barangnya sekaligus di tempat yang sama, jadi masuk gitu ya. Tapi overloadnya enggak Pak sebenarnya, karena tapi dari kosong tiba-tiba dia langsung 2, sekian ton masuk sekaligus. Nah makanya ada rekomendasi seperti itu. Dan situ ada rekomendasinya. Jadi misalnya yang punya tempat wisata bagaimana harus berbuat, dan itu statusnya masih open. Artinya apa? Ketika nanti kita ada mau berwisata ke sana, kita tahu bahwa di situ masih ada risikonya, masih ada bahayanya karena statusnya masih open. Contohnya tempat parkirnya belum diapa-apain, belum dibetulin. Nah, kedua, dishub lokal harus ngapain? Misalnya pas pengujian KIR, ternyata di situ juga status
statusnya di websitenya KNKT masih open. Artinya apa? Rekomendasi ini belum dilakukan oleh pemangku kepentingan, yaitu Dinas Perhubungan misalnya, gitu kan Pak. Berarti ada 2 bahaya nih, gitu kan. Nah, terus yang ketiga, apa namanya, ada juga dari pihak manajemen PO Bis-nya harus ngapain. Kemudian dari pihak karoseri harus ngapain. Itu banyak, Pak. Jadi tugasnya udah dibagi-bagi, tapi ketika tugasnya ini belum dikerjakan, misalnya dari 10 tugas, kayak kita sekolah lah, ada 10 tugas yang baru kita kerjakan cuma 2, berarti masih ada 8. Berarti 8 ini masih bahaya dan masih beresiko. Nah, terus apakah ini diam diri? Ya enggak, ya. Kita juga bisa ketika kita masih tahu bahwa di situ ada 8 bahaya. Tadi baik lagi ketika nanti kita ternyata harus menggunakan jasa dari PO yang sama, di lokasi yang sama, di jalan yang sama, itu anggap ada bahayanya. Bagaimana mitigasinya? Yuk sekarang diatur misalnya sebagai tour guide-nya, kalau tahu mobilnya parkir, nggak ada pengemudinya, nggak ada penumpangnya, berarti nanti masuknya satu-satu ya, atau manggil dulu drivernya ya. Pak, ini kita mau masuk. Nah itu kan nggak perlu dilakukan oleh PO Bus, Pak. Tidak perlu dilakukan oleh manajemen. Ini di luar kitanya. Jadi ilmu keselamatan ini harusnya udah milik semuanya, dan websitenya sudah dibuka open, semua orang bisa baca, tinggal kita mau nggak ngambil informasi yang benar. Jadi jangan dari FYP gitu ya Pak ya, jangan dari provider ataupun dari media-media online yang kebenarannya tidak dapat divalidasi, tapi ambil informasi dari sini. Nah, kenapa sih para influencer ini tidak mengambil materi dari KNKT, kemudian membuat dengan gayanya influencer itu? Contohnya kan kayak gitu, Pak. Ya, misalnya gitu. Kemudian yang kedua, tadi misalnya ketika di jalan, kita tahu bahwa di satu daerah itu ternyata jalannya menurun, menukik, ada tanjakan, ada turunan, dan di situ banyak sekali bis. Sekarang masyarakatnya mulai aware di situ, atau pengguna jalannya mulai aware. Kalau kita naik motor, ketika ketemu sama truk-truk sama bis-bis, udah pasti mereka anggap aja sebagai potensi bahaya. Saya ngalah, ya saya diem, saya menjaga mereka, saya kasih tanda-tanda. Jadi keterlibatan semua orang ini cukup bisa dilakukan untuk mencegah hal. Jadi jangan salahkan PO Bis-nya, jangan salahkan Gucci-nya, tapi dengan bahaya yang sudah di breakdown oleh KNKT dan semua pemangku kepentingan, apa yang kita bisa lakukan sebagai warga negara yang baik. Nah, tadi yang saya omongkan, yang kita omongkan ini dari pagi sampai siang ini, dari siang tadi ya, bahwa ini sesuatu yang baik kok di jalan. Insya Allah itu kalau sesuatu yang baik, itu akan punya berkat dan nikmat yang baik juga gitu ya. Semua agama tuh mengajarkan seperti itu. Jadi ketika kita menjaga keselamatan siapapun pengguna jalannya, baik itu mereka memikirkan atau tidak keselamatan dirinya, tapi kita sudah memikirkan dia dan menjaga mereka di jalan, itu berkahnya luar biasa kok Pak. Gitu kurang lebih. Baik. Tapi di lapangan apakah tidak terbantahkan Pak fenomena bahwasanya ya di bus pun ada overload gitu Pak? Dan cara monitoringnya seperti apa? Seperti hal yang dilakukan di angkutan logistik misalnya? Iya, jadi ya ada ya. Jadi misalnya saya melihat bahwa saya juga sering ngikutin YouTube-nya apa namanya pemilik PO Bis, kemudian karoseri gitu ya. Kemudian APM, dan saya yakin saya kok sebagai orang awam aja melihat konstruksi bis aja yang keluar dari karoseri tidak ergonomis dan gimana gitu ya Pak lihatnya ya. Tapi ya sudahlah, mungkin saya positive thinking aja, karoseri sudah memperhitungkan itu tuh, ya. Tapi sekali lagi hal itu pasti akan ada. Mungkin dari 10 sampel, ya dari 10 bis yang keluar dari karoseri yang dicatatkan. Karena kan kita tadi yang saya statementkan bahwa di negara Indonesia ini secara regulasi aturan yang cukup bagus Pak, udah cukup detail gitu ya, ada ya. Tapi ada tuh yang bisa diakal-akalin, jadi mohon maaf nih. Jadi misalnya dari 10 karoseri yang keluar, yang 2 aja yang udah diuji, yang 8 dianggapnya sama kok Pak. Ini kita plek-ketiplek, padahal mungkin yang di sana tadi pakai besi 2 mili, yang di sini karena habis pakai besinya 1 mili. Jadi itu kan buatan tangan, buatan manusia ya, bukan pabrikasi ya. Nah, tadi dari kita belajar dari human factor ini pasti ada miss-nya. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kalau semuanya baik pabrikan, baik namanya standar, baik mesin yang udah default, itu mungkin nggak ada masalah. Tapi faktanya kan kalau kita lihat beberapa karoseri banyak yang dikerjakannya masih tenaga manusia ya Pak.
Kemudian TO bis juga kadang-kadang pengennya rame-rame gitu ya, bikin menarik. Saya sering juga bertanya, ini fenomena di depannya tuh kayak ada boneka-boneka, semua ikut boneka-boneka, telolet-telolet. Tadi 2 hari kemarin saya lewat di daerah tertentu, masih banyak yang anak-anak tuh telolet-telolet, masih bunyi juga. Padahal rekomendasinya KNKT boleh telolet, tapi tolong jangan diambil dari sistem pengereman pakai angin. Nah, sekarang teloletnya ada tuh Pak, boleh, tapi pakai listrik nih, gitu ya. Tapi kan beda suaranya antara angin sama listrik, beda pasti Pak. Kemudian ada juga yang livery, jadi warna-warna itu ya. Justru warna-warnanya itu tidak memantulkan. Jadi harusnya kalau mobil dengan muatan banyak, terutama orang, itu harusnya lebih kinclong, ya. Jadi orang lebih waspada, lebih terang gitu. Kemudian tidak ditutupi, jadi kita tahu bahwa di atas tuh lagi banyak penumpang, apalagi kosong, tapi ini dikasih ribbon gitu ya. Kemudian ada juga resikonya kendaraan yang sleeper, itu kan berarti kan mereka nggak pakai safety belt ya, nggak terikat. Nah itu kan juga ada bahayanya. Jadi tetap bahaya itu ada, tapi mitigasinya juga pasti ada. Bagaimana meminimalkan resikonya? Emang paling ideal kita nggak usah ada di jalan, tapi kan nggak mungkin gitu kan. Jadi overload, overdimensi pasti ada, itu yang salah satu penyebab bahaya. Yang kedua, bisa kita benahi, bisa ya, kita mulai dari siapapun deh. Ketika nanti kita naik mobil yang ada sleepernya, ya kita tetap misalnya kita mengamankan barang-barang. Kemudian kalau kita lagi tidur gitu ya, kita lihat karakteristiknya, pengemudinya memang cukup nyaman, berarti kan saya aman mengemudinya. Tapi kalau ternyata pengemudinya sudah mulai salip, sekarang saya bangun, saya waspada dulu nih. Kalau kita bangun, kita akan tahu nih ketika nanti tiba-tiba misalnya terjadi sesuatu, saya bisa mengantisipasi karena tadi saya nggak pakai safety belt gitu. Jadi ini tadi meminimalkan resiko itu bisa lewat berbagai macam cara. Dan ketika kendaraan kita tadi odol dan sebagainya, ya sebuah fakta bahwa kendaraan bis itu juga masih banyak yang overload dan overdimensi. Malah kadang-kadang ada yang chassisnya untuk bis, tidak untuk bis, untuk truk, tapi dipakai ke bis. Kan itu juga beda-beda ya. Setahu saya di teman-teman prinsipal itu beda antara konstruksi untuk bis sama untuk barang itu beda. Tapi kita nggak tahu. Tapi kita juga sebagai orang awam nggak mungkin nanya-nanya ke PO bisnya kan. Tapi kita beranggapan jelek dulu. Beranggapan jelek dulu tuh untuk apa? Ya untuk kira-kira kita punya antisipasi dan kita punya satu mitigasi persiapan ketika tahu bahwa ada sesuatu yang tidak kondisi ideal. Jadi kurang lebih seperti itu. Termasuk tren bahwasanya PO bus selain juga bawa penumpang juga melayani kargo. Ini apakah ada resiko keselamatannya, Pak? Iya, karena juga kalau jadi konstruksinya tuh sayang juga ya. Jadi kalau secara saya point of view-nya berbeda-beda nih. Sekarang saya menjadi pebisnis misalnya. Saya punya PO bis, di bawahnya itu kan kosong ya konstruksinya. Kalau nggak saya kasih muatan, sayang juga ya. Cuannya nggak dapet nih gitu ya. Sementara bunga bank bertambah-tambahnya gimana cara mengakalinya? Ya nggak apa-apa gitu. Jadi misalnya di situ nanti ada barang, ada penumpang, ya nggak apa-apa. Tapi poinnya adalah si pengemudinya siap nggak? Bahwa tadi pola berpikir lagi, dia tahu kendaraannya tidak ideal, ada bobot yang berlebih, berarti cara ngeremnya juga berkurang atau harus berubah, cara membawa mobilnya juga berubah, ya. Mungkin ketika kita overload, overdimensi, kita ambil jalan siang, gitu, ya. Jadi kalau malam juga kan berarti kan fisik kita berubah ya, atau enggak setiap 2 jam, tadi kan kalau regulasinya 4 jam, makanya di sini yang kita sebut tadi nggak kaku ya Pak ya, ketika regulasi mengharuskan 4 jam, karena kita tahu mobil kita, barang kita cuma udah overload, artinya apa? Kita kurangin 2 jam kita istirahat. Caranya apa? Kita lapor kepada manajemen, bos, ini muatannya udah lebih nih bos. Kebetulan nanti kita jalannya panjang, boleh nggak nanti di Jogja, tolong disediakan driver penggantinya, karena kita dari sini Jakarta ke Jogja udah gantian nih tiap 2 jam, dan tadi penumpangnya rewel tuh Pak. Ini kan ada bentuk komunikasi, dia kan nggak sendiri, dia ada perusahaan. Tapi kalau pengemudinya nggak ngomong, usernya juga nggak ngomong, tidak ada komunikasi terjadi, ya udah dianggapnya semuanya baik-baik aja. Tapi ketika mereka semua bicara, mulai komunikasi, niatnya baik, berkeselamatan, kemudian juga ada interaksi dan sebagainya, bisa kan di jalan? Bisa. Bahayanya tetap ada,
tapi resikonya mulai kita perkecil, gitu Pak. Jadi yang nggak apa-apa. Jadi pentingnya sih itu. Jadi kita nggak statis ya pola berpikir daripada setiap orang. Termasuk mungkin jenis barang yang diatur perlu diatur Pak. Kadang kan bisa muat motor itu Pak. Iya. Makanya tadi karena kita tahu ya, tapi kan nggak banyak yang tahu. Apa sih bahayanya motor? Kan nggak tahu. Banyak yang menganggap bahwa motor ada di situ nggak bahaya kok, gitu kan? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma balik lagi, ini ada motor nih. Bahayanya apa ya dari motor? Nah itu kan perlu literasi pengetahuan Pak. Misalnya ada bahaya kebakaran, di situ ada bahan bakar. Nah kalau ada bahan bakar apa? Ya sudah dikosongin. Gimana cara ngosonginnya? Bahan bakarnya, misalnya seperti itu kan. Kemudian nanti taruhnya di mana? Di sebelah kiri apa sebelah kanan? Di dekat poros roda atau di belakang. Nah, ini kan pengetahuan semua, Pak. Gitu kan? Nah, pengetahuan ini kalau cuma satu atau dua orang yang tahu, kadang-kadang analisanya nggak terlalu tajam. Jadi tadi, yang penting Bapak laporkan aja. Misalnya sebagai pengemudi, Pak, ini saya taruh, karena mungkin dia belum punya kemampuan untuk menganalisa bahaya, Pak, saya taruh motor. Nah, itu disebarkan misalnya ke WA Group atau ke manajemen perusahaan. Nanti orang safety mungkin melihat, itu kok ada motor? Bos, itu tolong dikurangin dulu isinya, isi bahan bakarnya tolong dikurangin. Nah, itu kan ada keterlibatan orang lain ya. Jadi semakin banyak informasi ini terdeliver, akan semakin banyak orang memikirkan, termasuk nanti pihak yang lain. Misalnya, Bu, sampean muatannya banyak kok, gitu kan? Ya udah nanti hati-hati ya. Nah, hati-hatinya tuh mungkin sekarang lebih dijabarkan lebih detail, Pak. Hati-hatinya tuh seperti apa? Contohnya, engkau di rest area 26 cek sih ya, berhenti, kalau biasanya nggak berhenti, sekarang berhenti, kemudian nanti dicek dulu. Nah, karena sampean ini berhenti, nanti tolong yang dijadwal di kedatangan, tolong dikasih tahu penumpangnya atau usernya bahwa ada keterlambatan. Jadi sebuah sistem yang integrasi. Kita bisa belajar dari pesawat, Pak. Pesawat itu ketika dioperasikan, semuanya berperan. Ya kan? Yeah. Semakin banyak orang yang mikir, semakin banyak sistem yang bekerja, dia akan meminimalisir kecelakaan atau meminimalisir resiko yang terjadi. Jadi seperti itu aja untuk muatan-muatan dan praktikal di lapangannya ya. Yang penting kita punya niat yang sama untuk hal yang baik dan berkeselamatan, itu aja. Baik. Pak, kalau dari si penumpang Pak, boleh bagi tips untuk penumpang nih yang mungkin kadang ketika memilih PO Bus masih tergiur soal tiket murah atau mungkin tergiur soal kenyamanan, kemewahan dan mengabaikan dari sisi keselamatan, Pak. Apa tipsnya, Pak? Oke, yang pertama sebagai penumpang juga kita sebenarnya nggak punya kewenangan ya, Pak ya. Untuk penumpang dulu ya. Kalau secara manajemen waktu pitching masih punya kewenangan. Tapi ketika kita menjadi penumpang kita nggak punya kewenangan, ya. Yang kita bisa hanya melakukan komunikasi. Nah, ilmu komunikasi adalah ada macam-macamnya. Ada yang bagaimana menyapa dengan baik, berbicara dengan baik, kita sampaikan. Ketika itu tidak kita sampaikan tapi tidak ada respon yang baik, ya sudah. Yang penting kita sudah menjalankan tugas kita sebagai penumpang, gitu kan? Ada media lain. Jangan berhenti di situ. Entah laporkan kepada kru bisnya, entah laporkan kepada pengaduannya. Contohnya saya nih, sebagai pengemudi penumpang Transjakarta. Ya, saya nggak punya kewenangan untuk menegur langsung pengemudinya. Tapi ada media tuh kalau ada stiker pengaduan. Nah, saya mengadu ke sana atau ke Twitter atau ke petugas yang ada di situ yang memang punya kewenangan, gitu kan? Itu yang pertama. Terus kalau kita kasih tahu, kita ngobrol baik-baik, ternyata dia emosi, saya tahu bahwa orang ini sedang dalam keadaan yang emosi atau lagi sedang lelah atau apapun. Padahal kita akan dikendalikan oleh si pengemudi ini. Nah, kita nggak bisa tinggal diam, gitu kan? Nah, jika solusi-solusi tadi tidak tercapai, ya kitanya mesti punya akal. Contohnya, Pak, nanti di rest area saya berhenti ya, karena di sini ada yang perlu ke belakang. Artinya apa? Ada proses untuk melegitimasi atau mengantisipasi bahaya tadi, Pak. Gitu, misalnya. Terus atau enggak, Pak, kasih minum dulu, gitu ya. Oke, Pak, nanti kita istirahat. Tadinya 30 menit, tapi karena tadi saya melihat situasinya bahwa Bapak ini mulai capek, matanya merah, kemudian mulai marah-marah, istirahatnya kita panjangin deh, gitu kan jadwalnya. Kalau misalnya tadi, habis ini kita nanti shopping, nah shoppingnya itu kan mungkin 1 jam.
kita perpanjang aja, kenapa? Supaya bapaknya bisa istirahat di situ. Terus kita lihat bapaknya istirahat di mana? Ternyata bapaknya istirahat di dalam mobilnya, gitu kan, di bawah udah panas, pakai buka baju gitu kan. Nah kita mesti aware juga, gimana caranya ya, gitu kan? Atau enggak cari warung, bapak istirahat deh di situ, tambahin uangnya supaya dia bisa misalnya menyewa ruangan itu. Jadi ada sebenarnya kita sebagai penumpang jangan aware, jangan tutup mata. Kemudian ketika misalnya kita ada di penumpang, kemudian kita pakai earphone ya, dua-duanya nyetel musik yang keras, pokoknya bodo amat deh gitu. Nah itu sama juga kita akan terlibat dalam sebuah peristiwa yang berbahaya. Jadi contohnya ketika kita tahu ada sesuatu atau potensi-potensi bahaya, earphone-nya dicopot satu, kita mulai perhatikan jalanannya gitu ya. Terus kemudian ada orang yang nggak pakai safety belt, kita ingatkan, pokoknya apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Karena itu sekecil apapun perannya, insya Allah kalau niatnya baik, itu akan memitigasi resiko atau bahaya ketika kita ada di jalan. Terutama kita sedang penumpang bis. Gitu Pak. Baik. Oke. Baik, terakhir Pak Reza, mungkin masukan dari Pak Reza terhadap semua pihak atau stakeholder yang untuk bisa menjamin keselamatan angkutan bus Pak, baik itu pemilik busnya, pemerintah itu, entah itu Kemenhub atau kepolisian, apa masukannya Pak? Oke, dari yang kecil dulu ya. Mungkin kita sebagai masyarakat, ya, sebagai pengguna jalan, mulai saat ini, tolong ketika ada kendaraan lebih besar, anggap mereka sebagai potensi bahaya. Yang naik bis itu orang yang menjadi tanggung jawabnya dia lebih banyak. Jadi kalau kita naik motor yang punya pola berpikir pengen satset, ketika ketemu bis, ngalah. Ya, karena satset kita itu membahayakan pengemudi bis dan penumpangnya, mengalah gitu ya, karena manuvernya susah gitu kan ya. Kemudian juga ketika lagi ada di jalan naik mobil kita kan nyaman ya, kecil, nggak ada penumpangnya. Nah, mengalahlah untuk kendaraan yang lebih besar yang orangnya lebih banyak, karena mungkin penumpangnya itu rewel ya, minta ini minta itu kepada pengemudinya, jadi pengemudinya dengan sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, tolong kita mengalah, berikan mereka ruang dan waktu untuk lebih gampang bermanuvernya atau bergeraknya. Oke, itu yang dari kita sebagai pengguna jalan ya. Kemudian yang kedua, ketika untuk dari teman-teman pemangku kepentingan itu sudah direkomendasikan, jadi jangan untuk para aparat itu jangan lupa buka websitenya KNKT ya, di situ ada rekomendasi yang harus dilakukan apapun gitu. Kemudian kalau saya dari instruktur, ayolah teman-teman instruktur mulai berpola berpikir lebih baik ya. Jadi jangan ilmunya turun-temurun, udah 2-3 tahun yang lalu masih dipakai yang sama, banyak-banyaklah belajar literasi, belajar dari KNKT, juga belajar dari APM, metode pembelajarannya diubah supaya mereka punya teman-teman peserta didiknya ini punya pola berpikir yang dinamis. Juga jangan semuanya diajarkan, gitu ya, balik lagi ke literasi, apa sih defensif, apa sih mengemudi, apa sih parkir, itu balik lagi ke situ. Kemudian kepada asesor juga ada tugasnya ya, jadi jangan asal mengakses ya. Tapi kalau dia sudah berpengalaman, berarti kan tinggal kumpulin aja portofolionya. Juga sebenarnya asesor ini hanya tinggal mengumpulkan bukti-bukti aja. Apakah masih valid nggak, asli nggak, terkini nggak, memadai nggak prosedur dari si calon asesinya gitu. Dan kemudian kalau untuk para bos-bos ini ya yang punya PO bus, terutama kalau yang masih muda-muda ini kan, kalau nggak salah perusahaannya namanya IPOMI ya, ada Organda, ada IPOMI gitu. Jadi kalau nggak cocok di Organda ya carilah di IPOMI. Nah, mereka ini, organisasi ini secara tanggung jawab dan secara deklarasi sudah tertulis sih Pak, mengikuti aturan yang berlaku. Ya, sudah ada aturannya, sudah ada tertulisnya, sudah ada telusurnya di mana. Kalau nggak bisa menjalankan itu, banyak-banyak berkomunikasi karena nanti bisa saling membantu ya. Untuk keselamatan itu biasanya untuk membantu gitu ya. Urusan bisnisnya, urusan bagaimana memanjakan customer-nya memang masing-masing. Tapi kalau untuk urusan keselamatan ini biasanya mereka bersatu gitu kan. Kemudian juga yang lain adalah terakhir, kalau kita sudah kondisikan semuanya baik-baik aja, tapi kita mesti punya sesuai anjuran dari sistem manajemen keselamatan.
tetap worst case-nya mesti kita pelajari atau kita siapkan emergency response team-nya gitu. Jadi teman-teman sekarang dimanapun berada, tolong lihat, perhatikan bagaimana atau berapa nomor telepon yang bisa kita hubungi. Contohnya di Jakarta 112, di beberapa kota besar sama 112. Jadi ketika terjadi kecelakaan, kita bisa membantu minimal segera menginformasikan butuhnya apa, ambulan, pemadam kebakaran atau medis, ya. Kemudian ketika kita ada di kejadian yang melibatkan bis atau orang yang lebih banyak, tolong ya ketika ada orang yang berusaha menolong, mengangkat-ngangkat, jangan, karena itu ada ilmunya, ya. Saya juga sudah belajar ilmu untuk penanganan keadaan darurat. Jadi orang yang sakit itu nggak boleh langsung diangkat, ya, ditanyakan dulu, diamankan dulu, ya. Jadi yang pertama dari setelah lapor, yang kedua mengamankan, jangan berusaha menolong, ya. Ada medisnya. Kemudian ada namanya bantuan darurat, jangan buru-buru dikasih minum, ini semua juga banyak ilmunya, jadi cari-cari ilmu lah, aplikasinya juga ada, bagaimana cara menyelamatkan orang dan sebagainya. Jadi inilah kalau kita semua berkolaborasi, insya Allah nih niatnya baik, ya, termasuk emergency response team-nya tadi, kita bisa membantu minimal info dan melarang orang-orang untuk melakukan hal-hal yang bisa berakibat lebih fatal, atau ada mulai kita menambah literasi-literasi, itu sangat baik untuk keselamatan kita bersama, terutama untuk transportasi yang melibatkan banyak orang seperti bis. Itu kurang lebih. Baik, oke. Terima kasih Pak Reza, semoga diskusi siang ini bisa didengar oleh semua pihak untuk jadi masukan Pak yang terkait keselamatan bus. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Transgo News, ya, terima kasih, nggak henti-hentinya Bapak dan tim juga, perusahaan juga terus mengedukasi teman-temannya, ini luar biasa Pak, jangan pada semangat, terus berkolaborasi kita Pak. Baik, oke. Terima kasih Pak Reza, selamat siang. Sama-sama Pak, selamat siang, sukses, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.